Halo semua, kali ini aku akan melakukan first impression dan unboxing sebuah laptop yang menurutku cukup spesial banget nih. Kenapa? Karena dia memiliki bobot yang super duper ringan, tapi dia memiliki performa yang luar biasa ngebuat bisa buat gaming, bisa buat render, dan juga bisa buat segalanya gitu ya. Jadi bener-bener mantap banget. Apalagi harganya juga bisa dibilang cukup terjangkau buat beberapa orang. Jadi langsung aja kita unboxing dan preview atau melakukan first impression dari HP Aero 13. Nah, ini merupakan HP Aero 13 dan kita akan langsung aja melakukan unboxingnya kali ya, karena kita juga penasaran tentunya apa aja sih yang ada di dalam box dari HP Aero 13 ini. Di tampilan dusnya seperti ini ya. Nih. Jadi itu dia ada laptopnya nih kelihatan di sini, dan juga ada beberapa surat-surat atau kertas-kertas, dan di bagian sininya dia itu ada kayak chargernya gitu ya. Jadi memang sangat simpel banget sih. Tapi dalam pembeliannya juga kalian tentunya mendapatkan tas dari HP dan juga dapat mouse. Ya biasalah, itu bonus dari tokonya. Nah, kalau kita lihat di bagian sini gitu ya, ini ada tulisan sedikit keterangan seperti ini dan seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya. Ini overallnya seperti ini. Nah, untuk yang sininya dia seperti ini aja, cuma ada logo HP doang. Dan untuk di bagian sini dia ada keterangan-keterangan lainnya seperti ini. Dan untuk di sininya dia ada spesifikasi laptopnya. Pokoknya intinya spesifikasi ini adalah HP Pavilion Aero Laptop 13BE0001AU. Ini menggunakan AMD Ryzen 5 5600U, dan ini memiliki SSD 512GB, 16GB onboard RAM, dan juga Windows 11, dan 43 Wh baterai, 13,3 inch WUXGA IPS LED display, dan 400 nits. Jadi udah cukup terang banget dan Bang & Olufsen seperti khasnya si HP, dan juga ada fingerprint reader. Oke, kita langsung keluarin satu-satu deh. Kita coba ambil dulu dari ini ya, dari chargernya. Ini chargernya dia seperti ini. Chargernya itu kita ambil dulu colokannya. Sorry, ketabrak clip-onnya. Ini chargernya kayak gini ya. Seperti biasa charger konvensional, memang ini salah satu poin yang disayangkan dari HP Pavilion Aero 13 ini, karena dia belum belum charger USB Type-C gitu. Jadi ya cukup disayangkan lah untuk standar 2022. Dan kita bisa lihat di sini ada chargernya. Yaitu kalau kita baca ini 65 watt ya. Jadi ya memang standar laptop sih kalau 65 watt itu ya gitu. Nah, sekarang kita lanjut kepada pengambilan sesuatu selanjutnya, yaitu ada yang namanya ini, kertas-kertas seperti ini. Dan mungkin ada yang penasaran juga kertasnya isinya apa nih. Kita coba ya. Dan di situ banyak banget bahasanya, ada bahasa Indo, Belanda, semacamnya, itu banyak banget. Kayak lebih dari 10 bahasa gitu. Jadi bener-bener mungkin ini untuk worldwide produk gitu ya. Nah, terus di sini ada setup instruction, dan juga di sini ada jaminan terbatas dan dukungan ya. Ini mungkin mengenai garansi dari si HP ini ya, karena HP ini juga punya accidental damage protection, yang dimana kalau misalnya accidental damage protection atau ADP itu adalah garansi yang mengcover kesalahan pengguna juga. Misalnya laptopnya jatuh atau laptopnya gara-gara kita gitu, intinya itu masih tercover untuk si ADP atau ADP dari si garansi HP ini gitu ya. Cuma tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku, bisa dibaca aja di website resminya. Nah, terus di bawahnya lagi kita ambil lagi kertas-kertasnya. Di sini ada notanya di sini gitu ya, dan juga udah situ aja. Nah, ini aku belinya di ini ya, di Agres di Ambassador Mall Jakarta. Dan juga ada ini lagi, terakhir ini ada kartu garansi. Dan salah satu item terakhir yang ada di dusnya yang tersisa tentunya adalah laptopnya itu sendiri. Kita langsung ambil aja laptopnya, dan dusnya kosong ya, habis, udah kosong banget. Kita buang dusnya, ini juga buang juga. Nah, kita langsung
ambil laptopnya karena laptopnya diplastikin kayak gini dan ini dia laptop. Nah, jadi kita akan langsung aja melakukan first impression dari laptop yang cukup spesial ini ya, HP Aero 13 ini. Dan kalau misalnya kalian ngelihat aku angkat laptop ini tanpa beban ya memang nggak ada bebannya ini laptop coy. Ini bener-bener kayak ya udah gitu, mau di gimana pun nggak akan ada kerasa berat sama sekali gitu. Ini bener-bener surreal banget atau unreal atau bener-bener apa ya, berasa tidak nyata gitu, karena memang laptop ini tuh bener-bener kok bisa gitu laptop seringan ini gitu loh. Aku juga nggak ngerti kenapa gitu, karena sedikit cerita ya, ini aku belinya, aku dapat laptop ini di Jakarta Mall Ambassador, dan itu tuh dapatnya di Agres ya, agres.id. Dan gimana ya, awalnya tuh aku memiliki beberapa list dari laptop yang di harga sekitar 10-an gitu ya, 10 jutaan kurang lebih, karena memang lagi nyari budget laptop di sekitar segitu. Nah aku ketika ada beberapa laptop dari beberapa merek juga. Nah pertama-tama aku yang langsung penasaran ini karena memang ini salah satu top list aku, dan juga memang aku benar-benar penasaran banget dan ingin banget nyobain laptop ini. Nah begitu sampai Agres itu aku langsung ngelihat, wah pas banget nih ada laptop Aero 13 nya gitu ya, yang si 13 ini gitu. Nah kita langsung aja cobain pegang gitu. Pertama-tama kita coba pegang-pegang dulu bahannya. Waduh ini kok bahannya bagus banget gitu. Terus pas kita coba angkat, awalnya kan aku pakai tenaga laptop biasa gitu, pakai tenaga angkat laptop biasa, tapi ternyata kok kok ringan banget gitu. Nah ternyata memang laptop itu seringan itu bagi yang belum pernah megang. Jadi mungkin kalau kalian lagi nyari laptop dan belum mempertimbangkan laptop ini, tapi ingin laptop yang ringan, wajib banget sih hukumnya untuk datang ke toko offline dan nyobain pegang-pegang si HP Aero 13 ini. Nah, kita langsung aja kepada first impression pembahasannya. Mulai dari desainnya dulu deh, desain overall pas ketutupnya. Desain depannya kayak gini ya. Desain depannya ini menurutku bagus sih, simple gitu ya. Warnanya juga gold, aku sangat suka. Tapi itu goldnya bukan yang gold norak banget yang kayak apa ya, gold bener-bener gold banget, shining shimmery splendid. Enggak, ini warnanya matte atau doff gitu ya. Dan dia bahannya tuh apa ya, kalau nggak salah magnesium ya, jadi kalau kita pegang tuh bener-bener halus banget gitu ya, bener-bener halus dan enak banget buat dielus-elus dan pegang-pegang kayak gini gitu, bener-bener mantep banget. Di bagian belakang sini dia ada tulisan Pavilion, kalau kelihatan nih di bagian sininya ya, pokoknya gitulah ya. Dan aku ingin sedikit komplain, dan ini sedikit keluhan yang cukup annoying, yaitu logo SP-nya kegedean gitu ya. Untuk laptop sekecil ini logo SP-nya kayak mendominasi banget gak sih nih, kayak ya ampun ini kegedean dong gitu, harusnya lebih kecil dikit kali ya. Apalagi logo HP ini bukanlah logo HP yang baru atau yang lebih modern seperti yang udah diimplementasikan kepada HP Envy dan HP Spectre. Itu logo HP-nya ini yang di sini masih konvensional, wajar sih karena dia HP seri Pavilion. Nah mungkin aku ingin juga membahas sedikit tentang Pavilion ya. Jadi di HP itu ada beberapa seri, Pavilion, Envy, Spectre, dan juga semacamnya. Nah untuk Pavilion ini merupakan salah satu seri paling mainstreamnya dari HP. Jadi benar-benar kalau misalnya di HP itu ada Samsung kan. Nah Samsung itu memiliki Samsung seri A, Samsung seri S. Nah kalau A itu benar-benar yang ada yang murah sampai ada yang mahal juga gitu ya. Nah sama di sini juga si laptop HP Pavilion itu ada yang murah, ada yang lumayan mahal juga, nggak sampai kelas atas, cuma sampai menengah atas lah gitu. Nah ini juga merupakan salah satu HP Pavilion termahal yang bisa kita beli gitu ya. Jadi kalau di reviewer luar negeri itu biasa dibilang laptop HP Aero 13 ini adalah most expensive budget laptop. Pasti kalian nemunya banyaknya seperti itu gitu ya. Jadi karena memang mereka masih ya beranggapan bahwa ini Pavilion, dan juga merasa ini masih merupakan budget laptop, padahal ini harganya udah 800 USD lebih gitu ya, jadi udah 800 dolar lebih. Dan ya udah kita akan langsung aja lanjut kepada pembahasan desain yang belakangnya dikit kali ya. Ini aku ingin ngebahas sedikit belakangnya karena ini belakangnya bahannya beda loh. Ini tuh kayak plastik, dan kalau kita pegang pun ini feel-nya memang plastik gitu ya. Dan for your information, ini bukanlah merupakan bukanlah merupakan speaker, karena speaker itu cukup kecil, ada di bagian sini kanan kiri ya. Ini adalah intake, jadi buat ngambil udara. Dan udah sih untuk desain luarnya seperti ini. Dan mungkin ada yang bertanya-tanya juga, aku juga awalnya bertanya-tanya ini buat apa, dan sampai sekarang aku belum ngerti ini buat apa. Ini ada garis kayak gini, nggak ngerti lagi ini buat apa, cuma ya udahlah, nggak terlalu annoying juga. Nah sekarang kita akan langsung aja cobain buka, dan ada sesuatu yang langsung menurutku spesial banget.
Kenapa? Karena aku udah berekspektasi bahwa laptop yang seringan ini kayaknya nggak mungkin bisa dibuka pakai satu tangan, karena dia nggak mungkin solid. Tapi kita coba buka pakai satu tangan nih, tangan aku yang satu lagi di sini. Ya, dan ini ngebuka. Nih, bener-bener luar biasa banget. Aku juga cukup kaget bahwa laptop ini bisa dibuka pakai satu tangan. Jadi bener-bener ngemudahin diri kita banget kalau misalnya satu tangan kita lagi kotor, misal tangan kanan kita lagi makan gitu, kita tinggal pakai tangan kiri aja. Jadi bener-bener mantep banget. Dan juga kalau kita tutup nih, feel-nya tuh kayak mahal gitu loh, bukan laptop murah yang jeblak gitu. Kan biasanya laptop murah begitu ya, langsung kalau kita tutup nggak di, nah gitu biasanya jeblak gitu. Nah kalau ini cuma dek gitu, jadi bener-bener feel-nya mahal banget. Makanya aku agak bertanya-tanya nih, ini beneran seri Pavilion gitu? Karena kan Pavilion itu yang pernah aku coba nggak sebagus ini gitu, padahal waktu itu Pavilion yang aku coba juga harganya nggak murah, yaitu di 9 jutaan. Oke, jadi kita akan lanjut aja kepada pembahasan ini ya, build quality. Jadi first impressionku dari build quality-nya adalah ternyata laptop ini sangat-sangat solid banget build quality-nya ya. Jauh di atas ekspektasiku. Tentunya ekspektasiku terhadap laptop tipis ini, oke, dia bakal banyak flexing dan juga bakal kayak miring-miring atau kreyet-kreyet gitu, karena di HP Pavilion X360 yang pernah aku punya zaman dulu, kemarin-kemarin gitu ya, beberapa 1 tahun yang lalu kurang lebih. Kalau kalian mau nonton videonya boleh banget cek channelku di seri HP Pavilion X360 gitu ya. Aku udah pernah review lengkap, first impression dan unboxing juga gitu. Nah itu tuh pas kita coba create gitu, kita coba gini, kita coba kayak goyang-goyang gini, ini dia sampai flexing gitu, bodinya sampai goyang-goyang gitu. Nah kalau ini susah banget digoyanginya, dan nggak ada suara yang gimana-gimana kalau kita coba kayak mau dipatahin gitu ya istilahnya gitu. Dia susah banget kayaknya patahnya, dan juga nggak ada suara yang aneh-aneh. Karena kalau Pavilion kayak mau dirasa patahin gitu ya, Pavilion X360 sorry, itu bakal ada suara plastik yang kayak kreyet gitu, jadi cheap feeling gitu. Nah kalau ini nggak ada sama sekali. Nah lanjut kepada kita mungkin nyalain laptopnya kali ya. Kita kebawahin kamera dikit. Nah ini ya, tuh kita coba tekan tombol powernya, kita lihat berapa lama bootingnya. Nanti aku juga akan taruh stopwatchnya di bawah kali ya. Kita lihat di sini ada logo HP dan langsung booting. Kita langsung tempel finger kita dan udah selesai. Jadi ini benar-benar cepat banget gitu ya. Padahal ini bukanlah laptop yang baru banget, dan juga ini udah aku install banyak sekali aplikasi dan game gitu ya. Kenapa aku install game banyak-banyak? Karena aku ingin tes performa dari si HP Aero 13 ini. Nih ya, ini sisanya bener-bener cuma dikit banget, cuma 50 GB lagi. Dan ini harusnya udah nggak secepat itu, tapi ternyata boot up-nya masih sangat-sangat cepat, khas laptop dengan SSD gitu ya. Nah, kita akan langsung aja bahas feeling dari keyboardnya. Keyboardnya ini menarik karena aku salah satu laptop yang paling aku suka fontnya itu adalah HP. Bentukan fontnya itu lumayan kelihatan mahal karena dia tegas-tegas gitu huruf-hurufnya. Dan untuk dari segi keyboardnya itu sendiri untuk ngetik-ngetik sih jujur memang bukan yang paling enak. Karena aku udah pernah nyobain Dell, udah pernah nyobain Lenovo, dan Dell itu salah satu yang paling enak sih gitu. HP ini masih kalah dari Dell, cuma nggak masalah karena itu hanya butuh penyesuaian aja gitu ya. Layarnya untuk first impression ini ya, aku cuma ingin ngebahas sedikit doang. Untuk layarnya, dia layarnya seperti ini, dia IPS kalau nggak salah, dan resolusinya WUXGA atau berapa ya? WXGA itu berapa sih? 2,5K kah atau gimana ya? Pokoknya segitulah ya. Dan kita coba cerahin dulu seperti ini ya. Dan dia juga layarnya anti glare, jadi kalau kan di depan tuh ada lampu ya, ada lightning gitu. Nah, kalau si ini nggak akan mantul. Sedangkan kalau misalnya kita coba bawa ini gitu ya, HP, tuh dia bener-bener mantul banget gitu. Nah tuh bener-bener mantulin ya. Sedangkan kalau ini enggak gitu. Jadi bener-bener mantap sih, layarnya anti glare dan juga 400 nits. Jadi dia tergolong cukup terang banget untuk sebuah laptop. Karena laptop tuh kebanyakan umumnya itu 250 nits untuk di harga segini. Terus apa lagi yang bisa dibahas? Bezelnya. Kita bahas bezelnya ya. Bezelnya tuh bener-bener dia diklaim salah satu yang paling tipis di Pavilion. Bahkan kalau nggak salah yang paling tipis ya di seri Pavilion gitu. Karena screen to body ratio-nya itu bener-bener
mantep banget gitu. Dia 13,3 inch dan di bagian pinggirnya ini bener-bener hampir gak ada bezel sama sekali tuh, bener-bener tipis kebangetan. Di bagian atas dia ada bezel tapi nggak terlalu tebal, dia wajar karena ada kamera. Dan di bawahnya nih yang agak-agak gimana gitu ya, karena ada yang sedikit mengganjal karena logo SP-nya tuh kayak annoying ada di bawah sana gitu, di tengah sini agak-agak nyempil gimana gitu, kayak ngapain sih lu ada di sini gitu loh. Tapi ya udah, mungkin SP ingin memberikan identitas di bagian depan dari laptop ini. Nah, terus detail sedikit di sini dia ada tulisan Pavilion. Susah ya ngeliatinnya karena memang cukup tipis dan samar-samar sih kelihatannya. Dan di bagian sini dia ada fingerprint scanner dan juga ada Bang & Olufsen. Dan dulunya di bagian sini waktu bawaannya gitu ya, dia ada stiker 3 buah di sini yang gede-gede banget dan aku sangat tidak suka. Makanya aku langsung lepas dan langsung kelihatan bagus banget seperti ini. Kalau masih ada stiker tuh aduh ngapain sih, itu kayak keramaian gitu. Tapi itu preferensi ya. Mungkin ada juga yang suka pakai stikernya, ya terserah, karena ya stikernya juga memang nggak yang parah banget sih. Cuma ya ada satu stiker yang kegedean, yaitu apa sih, Get Microsoft Office gitu ya. Nah itulah pokoknya stikernya bener-bener gede banget, itu annoying banget. Udah, pembahasannya segitu aja untuk first impression ya. Ini first impressionnya juga cenderung udah lengkap banget sih, karena kita udah ngebahas ini itu. Padahal nanti kita akan juga membahas kelebihan kekurangan dari laptop ini dan tentunya review lengkap jangka panjang dari laptop ini. Jadi gimana pendapat kalian mengenai laptop ini, HP Aero 13 ini? Sampaikan aja di kolom komentar di bawah. Dan mungkin bagi kalian yang udah pernah punya, udah pernah pegang, atau misalnya udah tahu laptop ini dan ingin sharing, boleh banget di sharing pengalamannya di kolom komentar di bawah. Jadi sekian aja video kali ini, semoga bermanfaat.